Alright guys, welcome back to my channel Rio Purba, channelnya para desainer dan freelancer. Oke guys, kali ini kita akan ngebahas Chrome extension buat para desainer. Kenapa Chrome extension ya? Karena menurut statistik yang kita lihat dari Witri School, itu 72% lebih para pengunjung mereka menggunakan Chrome, Google Chrome. Oke? Dan menurut statistik juga yang saya ambil dari Wikipedia, sebagian besar orang-orang itu di dunia memakai Google Chrome. So, bisa dipastikan, nih teman-teman yang sedang menonton video saya nih, kalian semua sebagian besar memakai Google Chrome. Alright, jadi langsung aja kita bahas 7 extension buat para designers. Check it out. Alright guys, untuk yang pertama, kita ada Mobile RWD Tester. Jadi extension ini berguna untuk mengetes apakah sebuah website responsif atau tidak. Jadi kalau kita klik ini ada banyak pilihan. Website ini kita mau tampilkan dalam resolusi berapa gitu ya. Contohnya kita mau Witri School ini ditampilkan dalam resolusi iPhone 6. Oke. Ini yang portrait. Nah, kalau kita klik yang ini kemudian kita pilih landscape, oke, akan tampil seperti ini. Nah, dengan extension ini kita bisa tahu bagaimana tampilan sebuah website itu dalam bentuk mobilenya. Oke, seperti ini. Yap, tepat sekali. Jadi bagi teman-teman yang web developer atau web designer, extension yang satu ini wajib kalian miliki di Chrome kalian, sehingga kalian bisa mengetes dan melihat website yang kalian develop atau desain itu sudah responsif atau belum. Oke, untuk extension yang kedua, saya punya di sini Pinterest Save Button. Kalau kita klik tombol Pinterest Save Button ini, maka dia akan mengeload semua gambar-gambar yang berada pada website yang kita buka sekarang. Oke, contohnya ini saya buka YouTube, saya klik ini Pinterest, maka dia akan mengeload di sini banyak gambar yang ada pada website yang sedang saya buka, yaitu YouTube ini. Kita pilih yang mana mau kita pin ke Pinterest kita. Oke, jadi misalnya yang ini kita klik. Oke, saya di sini tidak connect ya ke internet, jadi saya tidak klik dulu. Jadi teman-teman silahkan pilih klik gambar mana yang ingin kalian simpan dan pilih board mana yang tempat gambar ini kalian simpan. Jadi gunanya ini sama seperti video yang kemarin, teman-teman bisa lihat di layar. Nah, teman-teman bisa mengumpulkan inspirasi dari Pinterest metode seperti ini ya. Oke. Extension berikutnya yang ketiga, saya punya Musli nih. Teman-teman pasti sudah pernah dengar ya. Mungkin ada teman-teman yang belum dengar yang sedang nonton video saya. Nah, Musli ini recommended banget buat teman-teman yang butuh inspirasi ya. Jadi tampilannya akan seperti ini. Jika teman-teman klik Musli akan terlihat Chrome ya, halaman Chrome baru. Jadi Chrome kalian ketika kalian klik New Tab itu tampilannya tidak kosong lagi. Oke, jadi berisi semua inspirasi yang dikumpulkan oleh extension Musli. Semua inspirasi ini dikumpulkan dari banyak sumber ya. Ada dari Behance, ada dari Dribbble, kemudian situs Word, Smashing Magazine dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa cari inspirasi segala macamnya di sini tentang desain, oke, dan dunia kreatif. Teman-teman juga bisa cari inspirasi yang kalian ingin cari. Bisa klik di sini, kemudian mau cari via Google atau via Musli. Oke, jadi recommended banget deh. Jadi kalau teman-teman klik salah satu yang thumbnail yang ada di sini, teman-teman akan diarahkan ke website asal dari inspirasi tersebut. Bisa dari YouTube, bisa dari Behance, bisa dari Dribbble dan lain sebagainya. Oke, di sini juga kita bisa menyimpan inspirasi yang ingin kita simpan. Jadi kalau kita hover ke salah satu thumbnail, di sini kita bisa share, oke, via social media, atau kita bisa simpan, add to your start items collection. Jadi kalau kita udah simpan, klik di sini, oke, karena saya nggak connect ke internet, jadi teman-teman bisa klik di sini, nanti dia akan tersimpan ke collection kita yang ada di sini ya. Jadi karena di sini saya tidak connect ke internet, ya, jadi tidak bisa mengeload apa yang sudah saya simpan. Pokoknya recommended lah untuk teman-teman mengumpulkan inspirasi. Oke, selanjutnya di sini ada Page Ruler ya. Di sini kalau teman-teman web designer, wah, pasti kalian sangat butuh yang namanya ini. Jadi di sini teman-teman bisa mengukur besar, panjang dan lebar sebuah objek yang ada di layar kalian, di page browser Chrome kalian. Jadi kalian seleksi area mana yang mau kalian ukur. Misalnya saya mau seleksi yang ini. Oke, jadi ketika sudah kita seleksi,
di sini teman-teman bisa lihat lebarnya itu berapa pixel dan panjangnya itu berapa pixel. Dan uniknya extension page ruler yang saya suka dari extension ini, yang membedakan dia dari yang lain, extension ini memungkinkan kita untuk melihat adanya guide ya. Guide ini adalah garis bantu. Jadi kalau yang namanya di web itu kita mengenal adanya namanya grid ya, atau kolom. Jadi guide ini kita bisa membantu kita untuk memastikan apakah sudah sesuai gitu dengan grid yang dipakai oleh website ini. Jadi contohnya misalnya ini ada kelebihan dikit ya. Oke. Jadi kita bisa kecilin sedikit, kita klik dan drag. Oke, seperti itu. Nah, jadi kita dapat itu lebarnya pastinya 581 ya. Nah, sudah sesuai sampai ke bawah dengan tabelnya. Oke, jadi itu yang untuk extension page ruler ya. Nah, untuk extension yang selanjutnya, yang keenam, di sini ada color pick eyedropper. Jadi dengan extension ini, teman-teman bisa melihat warna apa gitu yang sedang dipakai di dalam sebuah oleh sebuah objek di dalam sebuah website ya. Nah, yang saya suka dari extension ini, yang membedakannya dari extension lainnya adalah extension ini mempunyai objek zoomnya, jadi kita bisa lihat secara detail dengan pasti itu warna mana yang ingin kita ambil gitu ya. Oke, jadi misalnya warna ini. Oke, kita klik saja, klik, maka dia akan keluar di sini color hexanya, hexacode-nya ya. Kemudian bila teman-teman ingin melihat lebih detail lagi, bisa klik di sininya, di icon extensionnya, dan di sini bisa lengkap, teman-teman bisa lihat RGB-nya berapa, kemudian HSL-nya berapa. Jadi recommended banget buat teman-teman desainer yang memerlukan sebuah tools untuk mencari sebuah warna ya dari sebuah website. Extension yang terakhir, yang ketujuh, adalah Go Fucking Work ya. Jadi extension kali ini, yang ketujuh ini, untuk produktivitas teman-teman semuanya. Jadi kalau teman-teman kebanyakan nonton YouTube, kemudian main Facebookan, kemudian Twitteran, dan gara-gara itu semua kerjaan terbengkalai, nah teman-teman wajib coba itu yang namanya extension Go Fucking Work. Jadi Go Fucking Work ini akan menonaktifkan situs-situs tertentu yang kita masukkan, daftarkan ke extension ini, sehingga kalau kita mengakses situs tersebut, misalnya facebook.com, tidak akan bisa gitu ya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Tampilan standarnya adalah seperti ini. Jadi kalau di sini ada tombol pause, berarti Go Fucking Work extension ini sedang berjalan ya, berjalan. Jadi kalau kita mengakses situs-situs yang sudah kita daftarkan, misalnya Facebook, nah, jadi mereka akan mengarahkan kita ke websitenya mereka, gofuckingwork.com. Nah, di sini akan ditulis kata-kata quote mereka, ya, quote hinaan seperti ini ya, fuck you, work, gitu ya. Jadi bisa diartikan sialan kau, lalap kau, main Facebookan aja, main YouTube aja, kerja gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu artinya. Oke. Jadi kalau kita teman-teman mau menonaktifkan atau mempause extension ini, gampang, tinggal klik extension ini, kemudian klik terus, kemudian akan muncul seperti ini. Kita mau menonaktifkan extension ini berapa lama? Mau 5 menit, 20 menit, 1 jam. Misalnya kita mau menonaktifkan extension ini 5 menit saja. Jadi kita mau mengakses Facebooknya ya. Oke. Silahkan tekan enter. Oke, kita sudah bisa buka website Facebook kita. Jadi kalau teman-teman sudah selesai main Facebookan, sudah selesai main Twitteran atau sosial media lain, teman-teman mau kembali bekerja, silahkan aktifkan lagi extension Go Fucking Work-nya. Teman-teman bisa download semua extensionnya dari link deskripsi video saya di bawah ini. Oke guys, jadi itu tadi 7 Chrome extension yang recommended banget buat kalian desainer. Kalau teman-teman ada ide tambahan mengenai Chrome extension buat para desainer, silahkan ketik saran kalian, ide kalian di komentar di bawah ini. Alright guys, jadi itu aja video kita kali ini. Don't forget to create something awesome today. See you on the next video. Ciao.